Pangan masa depan kita ini ya sangat mungkin bergantung pada lautan. Tapi, tahu nggak sih di bawah permukaan itu ada ancaman tak terlihat yang bisa menghancurkan semuanya. Yuk kita bedah masalah ini. Coba deh lihat angka ini, 81.000 kilometer. Wow, itulah panjangnya garis pantai Indonesia, salah satu yang terpanjang di dunia. Ini bukan cuma angka loh, ini adalah sebuah janji, sebuah potensi yang luar biasa besar untuk sumber protein kita di masa depan. Nah, salah satu wujud nyata dari janji itu ya ini, ikan kerapu. Ini adalah komoditas super berharga yang dibudidayakan di sepanjang pesisir kita. Industrinya kita kenal sebagai aquaculture atau budidaya laut dan pertumbuhannya itu pesat banget. Tapi ada tapinya nih, di balik potensi keuntungan yang nilainya bisa triliunan rupiah ini, ada masalah besar yang mengintai. Musuh yang nggak kelihatan mata, tapi dampaknya nyata dan ngerusak banget. Oke, kita masuk lebih dalam ya. Musuh tak terlihat yang saya maksud itu adalah penyakit. Wabah penyakit ini jadi penghalang utama buat keberlanjutan budidaya laut dan kerugian finansial yang disebabkannya itu masif. Coba dilihat perbedaannya. Di satu sisi, ikan yang sehat, segar, siap panen. Di sisi lain, ikan yang mati gara-gara infeksi. Kontras yang tajam ini adalah realita pahit yang dihadapi para pembudidaya hampir setiap hari. Dan ini skalanya nggak main-main loh. Kalau kita lihat secara global, kerugian ekonomi akibat wabah penyakit di industri aquaculture itu diperkirakan mencapai 9 miliar dolar Amerika setiap tahun. Angka yang gila banget ini nunjukin betapa seriusnya masalah ini. Terus, kok bisa sih sampai separah ini? Apa sih yang sebenarnya memicu wabah mematikan yang bisa ngabisin panen dalam sekejap mata? Jawabannya ternyata lebih rumit dari sekedar kuman biasa. Nah, untuk bisa paham, para ilmuwan itu punya konsep keren yang disebut segitiga penyakit. Anggap aja ini kayak resep untuk bencana gitu. Sebuah kerangka kerja buat ngejelasin kenapa wabah bisa meledak. Kuncinya tuh di sini nih. Penyakit itu nggak muncul cuma karena ada patogen atau kuman. Wabah itu terjadi ketika 3 faktor ini ketemu. Inang yang rentan, patogen yang ganas, dan lingkungan yang bikin stres. Pas ketiga-tiganya ini tumpang tindih, ya udah, bencana pun terjadi. Oke, kita bedah satu-satu ya. Ada 3 faktor. Pertama, inang, ya ikannya itu sendiri. Kedua, patogen, ini si biang keroknya. Dan ketiga, lingkungan, yaitu kondisi air dan tempat pemeliharaannya. Salah satu aja dari 3 sudut ini bermasalah, itu udah bisa jadi pemicu wabah. Oke, sekarang kita fokus ke satu sudut dulu ya, si patogen. Yuk kita kenalan sama beberapa penjahat utama dalam cerita ini. Gampangnya, ada 2 geng besar nih. Pertama itu virus, si penyerbu. Dia ini kayak pembajak, butuh sel inangnya buat berkembang biak. Dan yang paling nyebelin, nggak bisa diobatin pakai antibiotik. Geng kedua, bakteri, si oportunis. Dia ini ada di mana-mana, nungguin aja kapan pertahanan si ikan lagi lemah, langsung dan nyerang. Nah, ini nih salah satu korbannya virus. Lihat deh perutnya, bengkak kan? Ini gejala yang khas banget dari infeksi virus yang sangat merusak. Namanya nervous necrosis virus atau disingkat NNV. Dan ini dia pelakunya. Kalau kita intip pakai mikroskop, nggak kebayang kan? Makhluk sekecil ini bisa bikin kerusakan sistemik yang segitu besarnya. Ini nunjukin betapa dahsyatnya kekuatan virus di dunia aquaculture. Jadi, NNV itu singkatan dari Nervous Necrosis Virus. Sesuai namanya, dia nyerang sistem saraf pusat dan retina ikan. Akibatnya, ikan jadi berenang aneh, nggak karuan, sampai akhirnya mati. Bagi bibit-bibit ikan atau larva, wah, NNV ini salah satu pembunuh paling mematikan. Sekarang kita pindah ke pelaku kedua. Ada sebuah penelitian yang mendeskripsikan bakteri ini dengan sangat pas, sangat ganas dan berbahaya pada budidaya ikan laut. Penasaran kan apa ini? Penyakitnya namanya vibriosis, disebabkan oleh bakteri Vibrio. Bakteri ini oportunis sejati. Dia nunggu momen yang pas, misalnya pas ikan lagi stres karena kualitas air jelek atau kolam kepenuhan. Lalu dia beraksi. Dampaknya fatal banget. Tingkat kematiannya bisa mencapai 100%, terutama di tingkat pembenihan. Oke, kita udah kenalan sama masalahnya, sama biang keroknya. Sekarang, bagian yang paling penting, solusinya gimana? Kabar baiknya adalah kita bisa lawan balik, dan pendekatan barunya mungkin agak di luar dugaan Anda. Nah, ini dia poin kuncinya. Dalam manajemen kesehatan ikan modern, fokusnya itu udah geser. Bukan lagi tentang gimana caranya ngobatin yang sakit, tapi gimana caranya supaya ikan nggak sakit dari awal. Pencegahan adalah kunci segalanya.
Ingat kan segitiga penyakit tadi? Nah, solusinya juga ada di situ. Caranya, kita putus interaksi antara inang dan patogen dengan memperbaiki lingkungannya. Kita nggak perlu memusnahkan patogennya, cukup dengan menciptakan kondisi di mana si patogen itu nggak bisa berbuat apa-apa. Terus gimana cara praktisnya? Jawabannya adalah manajemen proaktif. Artinya, pembudidaya harus jadi kayak detektif. Jeli mengenali gejala awal, mengelola pakan dengan super baik, terus-menerus memantau lingkungan air, dan kalau sampai ada kematian, jangan didiamkan. Segera dapatkan diagnosis yang akurat dari laboratorium. Semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar yang penting. Aquaculture jelas adalah masa depan pangan kita, tapi tantangannya juga nyata. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi sekedar bagaimana cara memanen lebih banyak ikan, tapi bagaimana cara kita bisa membudidayakan kesehatan itu sendiri.